Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Alasan. Alasan terbesar apa yang membuat Bapak Ibu masih bisa hidup hari ini? Selain karena pertolongan Tuhan. Jadi kalau alasan rohani sih udah pasti ya karena Tuhan. Tapi kalau alasan pribadi, kenapa masih hidup sampai hari ini? Mungkin ada yang karena demi anak-anak, bagi orang tua. Mungkin yang anak-anak demi orang tua saya. Mungkin ada yang berjuang dan bertahan karena ada yang sedang diperjuangkan. Mungkin ada yang berjuang karena tidak tahu apa yang sebenarnya sedang diperjuangkan. Apapun alasan yang kita punya, Bapak Ibu, baik kita punya ataupun tidak punya alasan, kita percaya hidup ini, hidup satu manusia itu sangat-sangat berharga. Sehingga betapa Tuhan hadir di dunia dan menyelamatkan kita karena kasih-Nya yang besar, bahkan untuk satu domba yang hilang pun Dia cari. Kita pujikan Kidung Jemaat 178, Kidung Jemaat 178 bait pertama dan yang kedua, karena kasih-Nya padaku. Kidung Jemaat 178 bait pertama dan yang kedua. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupku, firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Mari kita berdoa. Tuhan, karena kasih-Mu pada kami, Engkau rela mengorbankan banyak hal, termasuk anak-Mu yang tunggal. Tuhan, hari ini kami percaya bahwa firman-Mu juga menjadi cara Tuhan menyelamatkan kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita lanjutkan bacaan kita 2 Raja-Raja 13, 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai 25. 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai 25. 2 Raja-Raja 13 14 sampai 25, dengarkan sabda Tuhan. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis. Oleh karena dia, katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambilnya busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya, kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya, setelah diambilnya berkata Elisa kepada Raja Israel, pukulkan itu ke tanah. Lalu dipukulkan 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 kali atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Akan tetapi hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkannya merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa lalu pergi, dan demi mayat itu kena pada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri.
Hazael, Raja Aram, menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka, dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Kemudian matilah Hazael, Raja Aram, maka Ben-Hadad anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael. Kota-kota dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas, ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Bapak Ibu pernah baca buku biografi? Buku biografi itulah buku yang isinya bukan cerita, fiksi ataupun fakta, tapi tentang kisah hidup seseorang. Misalnya biografi Pendeta Andreas, berarti dari pendeta Andreas kecil sampai nanti biasanya biografi itu kalau kita bikin udah tua gitu sampai nanti usia lanjut. Biografi yang pernah saya baca salah satunya adalah biografi opung saya. Opung saya menulis buku. Nah, buku biografinya itu udah kisahkan tentang pengalaman hidupnya sampai akhir, dan kayaknya yang baca buku opung saya ini nggak banyak. Kayak mungkin karena cucu-cucu itu nggak doyan baca, paling saya dan beberapa orang aja. Dan saya baca mulai dari perjuangannya dulu ketika jadi dari Medan, dari kampung sampai ke Jakarta, kemudian ikut berperang, beliau seorang tentara, kemudian di akhir usia tuanya dia sampai di Kementerian Keuangan apa ya, kemudian habis itu baru terakhir dia pensiun di wilayah Dharma Wangsa Brawijaya. Nah, Bapak Ibu membaca biografi Tuhan itu, biografi manusia itu akan membuat kita melihat perjalanan panjang seseorang dan kisahnya naik dan turunnya. Nah, di bagian ini kita membaca biografinya hidup Elisa di akhir hidupnya. Elisa yang diselipkan cerita tentang seorang nabi di antara raja-raja Yehuda dan Israel, dan ketika dia menggantikan gurunya Elia, Elisa ini seringkali memberikan petunjuk untuk jalannya politik negara Israel. Dan di sini dia tetap menubuatkan, bahkan di akhir hidupnya ketika dia udah sakit-sakitan masih menolong Raja Yoas. Raja Yoas ini ini Yoasnya beda lagi ya, Yoas yang kemarin sama Yoas yang satu lagi ini. Jadi Yoas ini kayak nama umum banget lah, kayak ibaratnya Jajang, Udin, nah itu lumayan banyak. Nah, Raja Yoas yang satu ini, raja yang juga jahat, sifatnya jelek, nggak nurut sama Tuhan, menyembah berhala. Tetapi Elisa tidak menolak kedatangan Yoas ketika dia tahu bahwa Yoas ini nggak takut sama Tuhan. Dia justru membuat dan berharap semoga sih dari jalan baik ini Yoas ini ada perubahan baik gitu ya. Kehidupan dan integritas pelayanannya Elisa ini tidak berubah sampai akhir. Dia mengakhiri hidupnya dengan baik sampai kuasa Allah dinyatakan bahkan setelah kematiannya. Dan hidup Nabi Elisa ini melayani Israel, bahkan ketika Israel sedang tidak baik-baik saja, bangkit Israel tidak sedang nurut-nurut sama Tuhan. Nah, melayani mereka yang tersesat, melayani orang yang salah, melayani orang yang mengecewakan itu tidak selalu memberikan hasil yang kita harapkan. Tetapi, kita akan melihat pertobatan mereka. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan hal baik jangan pernah menyesal. Kalau perbuatan baik itu tidak berbalaskan kebaikan. Kalau Bapak Ibu dikecewakan, kalau Bapak Ibu disakiti. Tetapi percayalah kalau Bapak Ibu terus berbuat baik, sama seperti tetesan air yang menetes ke atas batu karang atau batu dalam gua, lama-lama akan bolong. Tapi butuh kesetiaan. Air tidak pernah berpikir bahwa dia akan melubangi sebuah batu yang keras. Jelas-jelas batu keras itu air bukan cuma lembek, dia tidak berdaya. Tapi air itu bisa melubangi batu. Sehingga Bapak Ibu kalau kita melayani atau menolong atau berbuat baik sama orang yang gak baik, gak usah menyerah, tetap berbuat baik. Mungkin itu alasannya kenapa Tuhan bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan kebaikan. Karena kalau kita berbuat baik terus sekalipun dikecewakan, maka kebaikan itu lama-lama akan menembus hati orang dan akan mengubahkan hidup orang. Nah, hari ini kira-kira kalau kita bertahan berbuat baik, ada hidup orang mana yang akan kita ubah? Nah, semoga Tuhan pakai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman Tuhan hari ini kami belajar seperti Nabi Elisa, tidak jemu-jemu berbuat baik sekalipun udah tua, sakit, dikecewakan, melayani seorang raja yang nggak benar, tapi dia tetap berbuat baik sampai di akhir hidupnya karena dia percaya bahwa karya Tuhan selalu karya yang baik. Dan sekalipun orang mengecewakan, kita tetap baik. Mampukan kami untuk terus berbuat baik walaupun ada banyak orang melukai kami Tuhan, tapi kami percaya kebaikan itu kalau dilakukan terus-menerus akan menembus hati
dan makin banyak orang yang jadi baik. Pakai kami, semoga hari ini ada orang yang kami ubahkan Tuhan, dan harus mulai dari kami. Kami serahkan dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat